Drupadi mengatakan hal tersebut tidak benar dan dia tidak mengetahui apapun mengenai hubungan kerajaan. Dia berkata bahwa bila tujuannya ini tidak murni, maka biarlah saat ini dia terbakar sampai hangus oleh Dewa Surya. Kemudian Drupadi mulai berdoa pada Dewa Surya, dan ternyata dia tidak terbakar, malah sinar sang surya berubah dari yang tadinya menyilaukan menjadi sinar cerah yang indah. Setelah itu Drupadi berkata bahwa acara Swayamwara ini tidak pernah diumumkan, dibuka untuk segala jenis kalangan masyarakat yang ada di daerah Arya, dan sudah menjadi tugas semua orang untuk menghormati peraturan yang ada di Swayamwara. Raja Anggakarna dianggap telah melanggar peraturan yang ditentukan sebelumnya dengan berani mengikuti acara Swayamwara Drupadi. Pangeran Duryodhana lalu menantang Drupadi untuk menemukan orang lain selain Karna yang bisa menaklukkan kompetisi tersebut. Pada saat yang bersamaan, para Pandawa tiba di tempat Swayamwara dengan membawa Brahmana tua yang ditemukan di hutan sebelumnya. Krishna dan Drupadi pun tersenyum melihat kedatangan mereka, terlebih setelah melihat Pangeran Arjuna. Walaupun sedang menyamar, tapi Drupadi tetap bisa mengenali Pangeran Arjuna yang pernah berjumpa dengannya di kuil. Brahmana tua yang dibawa oleh Pandawa mengatakan pada temannya bahwa dia sudah ditakdirkan untuk sampai ke kota Kampilia dan mendapatkan sedekah. Sebenarnya para Pandawa tidak merasa aman berada di tempat Swayamwara tersebut karena khawatir ada yang bisa mengenali mereka. Pangeran Duryodhana kemudian berkata lagi pada Raja Drupada bahwa tidak ada seorang pun raja atau pangeran yang bisa ambil bagian dalam kompetisi Swayamwara Drupadi, lalu menantang apakah ada yang bisa mematahkan busur panah Swayamwara tersebut. Duryodhana menyuruh Raja Drupada untuk menghancurkan busur panah tersebut dan memenjarakan putrinya di sudut istana selamanya. Raja Drupada sangat emosi mendengarnya, namun ditenangkan oleh Krishna. Duryodhana bergegas untuk mematahkan busur panah Swayamwara, namun dia tidak dapat melakukannya, bahkan malah tangannya yang terluka. Busur panah tersebut terlepas dari tangan Duryodhana dan kembali sendiri ke tempatnya semula. Krishna yang melihat hal tersebut kemudian berkata bahwa Raja Drupada sangat berterima kasih pada Duryodhana karena sudah berusaha mematahkan busur panah tersebut dan membuktikan bahwa belum waktunya bagi busur tersebut untuk bisa dipatahkan. Arjuna melihat Krishna dengan penuh kekaguman dan mengatakan pada Yudhishthira bahwa dialah temannya yang bernama Krishna. Krishna memperingatkan Duryodhana untuk berhati-hati karena busur panah tersebut dibuat untuk banyak tujuan. Selain untuk tujuan dari Swayamwara Dewi Sita, hanya setelah tujuan busur panah tersebut selesai, baru bisa untuk dipatahkan. Hal tersebut menandakan bahwa masih ada seorang kesatria yang berada di tempat Swayamwara untuk bisa memenangkan kompetisi tersebut. Arjuna pun melihat Krishna karena merasa dia yang sedang dibicarakan. Krishna meminta pada Raja Drupada untuk memberikan kesempatan yang terakhir kali pada seluruh raja dan pangeran yang hadir. Kemudian Raja Drupada pun mengumumkannya. Krishna dan Drupadi tidak berhenti melihat Arjuna yang mulai sadar kalau dia sedang diperhatikan. Lalu Drupadi bertanya pada Krishna, apakah bisa seorang tuan putri menikah dengan kaum Brahmana? Krishna mengiyakan dengan catatan hanya bila sang tuan putri bersedia. Kemudian Drupadi meminta dengan penuh keyakinan untuk menawarkan tantangan tersebut pada kaum Brahmana. Krishna pun kemudian berkata pada Raja Drupada untuk menawarkan pada kaum Brahmana agar bisa ambil bagian dalam kompetisi Swayamwara. Walau Raja Drupada sempat menolak karena menganggap tidak cocok dengan anaknya yang seorang tuan putri, tapi akhirnya Raja Drupada menyetujui. Krishna yang meyakinkan Raja Drupada agar Swayamwara juga dipersilahkan bagi kaum Brahmana. Kemudian Raja Drupada mengumumkan bahwa kaum Brahmana boleh ambil bagian dari Swayamwara agar putrinya tetap bisa menikah dengan kesatria yang paling tangguh di dunia. Drupadi dan Krishna memandangi Arjuna dan berharap agar Arjuna mau ambil bagian dari Swayamwara. Patukeswara berkata pada temannya bahwa ini adalah pertanda baik, namun temannya merasa bahwa kaum Brahmana malah akan dipermalukan karena pengumuman tersebut. Patukeswara tetap yakin bahwa ini adalah pertanda baik dan berkata pada para Pandawa bahwa dia memiliki keyakinan terhadap salah satu dari mereka untuk maju dan mencoba tantangan Swayamwara Drupadi. Para Pandawa kemudian mulai memperhatikan sekeliling mereka.
Begitu pula para pangeran yang terus menatap pada para Brahmana. Krishna memandang Arjuna dan tersenyum. Begitu pula Drupadi yang tak sekalipun memalingkan pandangannya dari Arjuna. Arjuna mulai merasa khawatir, lalu berkata pada Yudhistira bahwa tidak tepat bagi mereka untuk tetap berada di tempat Swayamwara karena takut ada yang bisa mengenali mereka. Yudhistira memutuskan agar mereka segera meninggalkan tempat Swayamwara tersebut. Sementara itu, Pangeran Duryudana mengatakan bahwa Raja Drupada sedang melakukan hal yang bodoh karena mereka memberi kesempatan pada kaum Brahmana yang dianggap tidak lebih hebat dari para pangeran dan raja yang hadir. Ketika para Pandawa mulai meninggalkan tempat Swayamwara, Krishna menghentikan mereka tepat saat di pintu keluar. Para Pandawa pun menghentikan langkahnya. Lalu Krishna mengatakan jika mereka meninggalkan tempat Swayamwara, maka akan dianggap bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memenangkan kompetisi yang sedang berlangsung. Krishna pun mulai membuat para Pandawa ragu untuk pergi karena kata-kata yang dikeluarkan dirasa seperti menyindir Arjuna yang menghindar dari kompetisi tersebut. Para Pandawa berbalik arah dan menoleh pada Krishna. Krishna terus-menerus menyindir para Pandawa dengan ucapan yang dikeluarkannya. Arjuna mulai memikirkan ucapan Krishna, terlebih saat Krishna menyuruh untuk maju. Bima mengatakan pada Arjuna bahwa Krishna bukan hanya sedang menyindir, tapi juga meyakinkannya untuk tidak bisa mundur dari kompetisi ini. Yudhistira pun menyuruh Arjuna untuk maju dan mengikuti kompetisi tersebut. Akhirnya Arjuna yakin untuk maju dan meminta doa pada kakaknya. Dengan penuh keyakinan, Arjuna mulai mendekati tempat di mana busur panas Swayamwara diletakkan. Namun langkahnya terhenti saat ada pangeran yang mengejeknya karena seorang Brahmana dianggap tidak pantas mengikuti Swayamwara. Seluruh raja dan pangeran yang hadir menertawakannya, namun Arjuna tetap melanjutkan langkahnya menuju busur panas Swayamwara. Para Brahmana yang lain pun juga memberikan dukungan pada Arjuna untuk tetap maju. Saat Arjuna telah sampai di depan busur panas Swayamwara, Drupadi semakin yakin bahwa dia adalah pangeran Arjuna yang sedang menyamar menjadi Brahmana. Karena Drupadi telah mendapatkan pertanda dari Dewa Siwa dan yakin bahwa Arjuna memang ditakdirkan untuk menang. Arjuna mulai memberi salam pada Raja Drupada, Krishna, Srikandi, dan Drupadi. Pada saat yang bersamaan, seluruh raja dan pangeran hadir pun menertawakan hal tersebut. Arjuna mengatakan bahwa yang dilakukannya adalah untuk menghormati wanita karena setiap wanita merupakan perwujudan Dewi Durga. Pangeran Rukmi mengejek Arjuna karena ucapannya. Lalu Krishna menjawab ejekan tersebut yang membuat Pangeran Rukmi terdiam. Krishna memerintahkan Arjuna untuk mulai melakukan tantangan tersebut. Di sisi lain, karena terus memperhatikan Arjuna yang dia pikir adalah seorang Brahmana, Duryudana, Dursasana, dan Raja Sangkuni juga terus memperhatikan Arjuna. Arjuna mulai mengambil busur panah Swayamwara dan semuanya terkejut saat melihat dia bisa mengangkat busur panah itu. Karena mereka berpikir bahwa Arjuna adalah seorang Brahmana. Drupadi dan Krishna tersenyum melihatnya, dan para Pandawa pun tersenyum melihat saudaranya itu. Arjuna mulai menarik tali busurnya dan melepaskannya ke udara. Semua orang yang ada di sana melihat ke langit dan panah tersebut berhasil tepat pada sasaran yang ditetapkan. Seluruh raja dan pangeran yang hadir tidak menyangka akan hal tersebut. Mereka terdiam seketika. Pangeran Destradyumna, Drupadi, dan Krishna tersenyum karena keyakinan mereka telah terbukti sekarang. Bunga-bunga jatuh berhamburan dan kemudian semua orang berseru untuk Arjuna. Patukeswara juga merasa bangga dan berkata pada Raja Drupada untuk memberikannya hadiah yang banyak karena Arjuna adalah temannya dan dia yang membawanya ke tempat Swayamwara. Patukeswara berkata pada Drupadi untuk mengalungkan bunga pada Arjuna. Arjuna dan Drupadi saling berpandangan dan tersenyum bahagia karena merasa curiga dan segera sadar bahwa Brahmana tersebut adalah Arjuna. Kemudian ia menyebut nama Arjuna yang membuat Sangkuni dan Duryudana terkejut. Karena yang menyadari bahwa Brahmana yang berhasil memenangkan Swayamwara adalah Arjuna, Duryudana, Dursasana, dan Sangkuni pun saling berpandangan karena terkejut mengetahui bahwa Arjuna masih hidup. Sangkuni pun segera menyadari bahwa 4 Brahmana yang datang bersama Arjuna adalah saudaranya. Duryudana semakin terkejut ketika melihat 4 Pandawa yang lain juga masih hidup. Sangkuni merasa ini akan berbahaya untuk Duryudana.
Sementara itu, Yudhistira khawatir akan ada yang mengenalinya dan saudaranya karena mereka selalu terlihat bersama. Sadewa mengira ini adalah saat bagi mereka untuk mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya. Namun Yudhistira mengatakan keputusan itu hanya bisa ditentukan ibu mereka. Yudhistira menyuruh Bima untuk tetap bersama Arjuna di tempat Swayamwara. Sementara 3 Pandawa yang lain akan pergi dan menunggu di pintu keluar kota. Yudhistira menitipkan doa untuk Arjuna dan Drupadi. Pada saat seperti itu, para Pandawa masih saling bercanda satu sama lain sebelum pergi meninggalkan Bima dan Arjuna. Drupadi mulai turun untuk mengalungkan bunga pada Arjuna sebagai tanda bahwa hanya Arjuna yang berhak menikahinya. Arjuna dan Drupadi saling memandang satu sama lain, dan senyum mereka menunjukkan kebahagiaan karena akan segera menikah. Rangkaian bunga telah dikalungkan untuk kedua calon pengantin, dan bunga-bunga dilemparkan pada mereka berdua oleh semua orang yang hadir di sana. Raja Drupada dan Krishna memberikan doa pada mereka berdua. Lalu Drupadi meminta izin pada ayahnya untuk pergi dengan Arjuna karena telah memenangi Swayamwara. Tentu saja pemandangan tersebut membuat Sangkuni, Duryudana dan Karna dan Dursasana tidak merasa senang. Sangkuni mulai menghasut Duryudana untuk melakukan perlawanan dan membunuh Arjuna saat itu juga dengan bantuan para raja dan pangeran yang hadir. Sangkuni beranjak dari tempat duduknya dan mengatakan bahwa apa yang baru saja dilihatnya adalah sebuah lelucon dan penghinaan. Drupadi, Arjuna, dan Pangeran Drestadyumna yang mendengar ucapannya pun menghentikan langkah dan menoleh ke arah Sangkuni. Sangkuni mulai menghasut para raja dan pangeran yang hadir bahwa apa yang baru saja terjadi merupakan sebuah penghinaan untuk semua peserta Swayamwara. Sangkuni berkata bahwa Tuan Putri tidak boleh menikah dengan seorang Brahmana yang miskin seperti Arjuna. Hasutannya berhasil. Semua raja dan pangeran yang hadir pun mengangkat senjata untuk menangkap Arjuna dan berencana untuk menghabisinya dan keluarganya. Sangkuni juga berkata bahwa Tuan Putri Drupadi harus dihukum. Bima mulai emosi saat melihat para raja dan pangeran mengangkat senjata untuk membunuh Arjuna dan berjalan mengarah pada mereka. Karna berusaha menghentikan Duryudana dan berkata bahwa untuk tidak melawan Arjuna hari ini karena Arjuna telah menunjukkan kemampuan yang hebat pada hari itu dan harus ada penghormatan untuk itu. Sementara itu, Pangeran Rukmi berseru pada seluruh kesatria yang hadir untuk membunuh Arjuna saat itu juga. Arjuna angkat bicara melihat apa yang akan terjadi. Dia berkata bahwa merupakan sebuah dosa besar bila membunuh Brahmana. Bima tidak bisa menahan emosinya karena hal tersebut. Dia pun mengangkat tiang dan menghantamkannya ke lantai hingga membuat lantai tersebut retak hingga keseluruhan. Bima menatap Duryudana dengan tatapan yang tajam. Begitu juga Arjuna menatap tajam ke seluruh penjuru. Lalu Arjuna mengatakan pada Patukeswara untuk menantang Sangkuni bertarung di sana. Sangkuni mengabaikan tantangan Patukeswara dan menganggapnya sebagai lelucon. Lalu dia menghasut Duryudana untuk segera menghabisi Arjuna dan Bima saat itu juga. Namun karena tetap menghalangi Duryudana karena merasa bukan saat yang tepat untuk melawan Arjuna dan Bima. Duryudana menuruti perkataan Karna dan tidak jadi melawan Arjuna dan Bima. Ia berencana untuk melakukannya di lain hari. Duryudana kemudian meninggalkan tempat Swayamwara bersama dengan paman dan saudaranya. Krishna dan Raja Drupada turun menuju pintu keluar. Lalu Krishna mengatakan pada Pangeran Drestadyumna untuk menyarungkan kembali pedangnya. Karena tidak benar jika menghunus senjata ketika mengundang orang dalam sebuah upacara Swayamwara. Krishna juga meminta doa untuk Arjuna dan Drupadi. Pada seluruh raja dan pangeran yang hadir setelah itu, Krishna mempersilahkan Arjuna dan Drupadi untuk pergi. Pada saat yang bersamaan, Patukeswara berkata bahwa dia yang akan menyelesaikan ritual pernikahan Arjuna dan Drupadi.
karena merasa bahwa dia yang telah membawa Arjuna ke Kampilya dan bisa memenangkan Swayamwara Drupadi. Patukeswara ingin ikut menemani Arjuna dan Drupadi untuk meminta restu pada Ibu Kunti. Jadi Bima kembali menggendongnya. Sebelum pergi, Drupadi dan Arjuna meminta doa kepada Raja Drupada. Kemudian Raja Drupada berkata bahwa mereka harus segera kembali setelah mendapatkan restu dari Ibu Kunti, karena pernikahan mereka akan dilaksanakan di Pancala. Drupadi juga meminta doa pada Krishna. Kemudian Krishna memberikan kenang-kenangan pada Drupadi berupa 5 batu permata yang memiliki arti yang berbeda pada setiap batu. Drupadi pun menerima 5 batu permata tersebut dengan perasaan yang bingung pada ucapan Krishna. Drupadi dan Arjuna meninggalkan tempat Swayamwara untuk meminta restu Ibu Kunti. Sementara itu, Raja Drupada masih memiliki keraguan terhadap pernikahan Drupadi dan Arjuna, karena masih mengira bahwa Arjuna adalah seorang Brahmana. Basudewa Krishna meyakinkan Raja Drupada untuk percaya akan takdir yang terjadi. Di Hastinapura, Bhisma dan Widura sedang membicarakan keberhasilan Brahmada muda yang memenangkan Swayamwara Drupadi. Mereka tahu bahwa sebenarnya Brahmana itu adalah Arjuna. Bhisma memerintahkan Widura untuk segera menjemput para Pandawa dan ibunya serta membawa mereka kembali ke Hastinapura. Dalam perjalanan, Drupadi menyindir Arjuna yang belum memperkenalkan namanya. Lalu Arjuna kebingungan dan menyebut nama secara asal saja. Mereka melanjutkan perjalanan dengan bercanda satu sama lain. Drupadi sangat pandai membuat Arjuna untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Pada akhirnya, identitas Arjuna dan Bima terungkap. Patukeswara kecewa mengetahui bahwa Arjuna dan Bima ternyata bukan Brahmana. Dia memutuskan untuk pergi. Sebelum Patukeswara pergi, Drupadi memberikan perhiasannya sebagai pemberian. Di sisi lain, 3 Pandawa yang lain sudah menunggu kedatangan Bima dan Arjuna. Mereka merasa agak khawatir karena saudaranya belum juga sampai. Tak lama kemudian, Arjuna, Bima, dan Drupadi sampai di perbatasan kota Kampilya. Ketika sampai, Bima langsung menceritakan apa yang terjadi di tempat Swayamwara hingga membuat mereka sangat lama untuk tiba di perbatasan. Yudhistira menyambut Drupadi yang akan segera menjadi bagian dari keluarga mereka. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju Ibu Kunti untuk meminta restu. Pada saat yang bersamaan, Kunti sedang melakukan ritual di gubuk yang mereka temukan di tengah hutan. Arjuna mengatakan bahwa Drupadi pasti akan diterima dengan baik oleh ibu mereka. Tiba-tiba Sadewa merasakan akan terjadi hal buruk menimpa mereka. Sadewa berusaha menghentikan saudaranya dan Drupadi untuk menemui ibu mereka. Namun Sadewa terjatuh dan tertinggal di belakang sehingga mereka tidak mendengar panggilan dari Sadewa. Saudaranya dan Drupadi sudah sampai di dalam gubuk dan menemui Ibu Kunti. Ketika mereka berusaha menyampaikan bahwa Arjuna datang dengan membawa sebuah pemberian, tanpa menoleh ke belakang, ibunya menyuruh mereka untuk membagi rata apapun yang Arjuna dapatkan. Ibunya tidak tahu bahwa yang diperoleh Arjuna adalah Drupadi sebagai calon istri. Mereka sangat terkejut mendengar perintah dari Ibu Kunti yang merupakan malapetaka bagi Drupadi.